Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran IPA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai lapisan bumi dan bencana alam. Maka dari itu, silakan tonton videonya sampai habis. Kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, tahukah kalian bahwasanya bumi dilindungi oleh beberapa selubung pelindung bumi, di antaranya yaitu atmosfer, yang tentunya sangat berguna dalam menunjang segala kehidupan aktivitas makhluk hidup yang ada di dalam bumi. Nah, yang pertama adalah atmosfer. Atmosfer sendiri merupakan lapisan yang menyelimuti bumi dengan ketebalannya sekitar lebih dari 650 km, di mana atmosfer ini berfungsi sebagai sumber gas-gas penting yang dibutuhkan bagi kelangsungan makhluk hidup. Kemudian mengatur stabilitas suhu di bumi. Selanjutnya, sebagai filter radiasi sinar matahari, seperti kita ketahui bahwasanya sinar matahari, yaitu sinar ultraviolet yang sampai ke bumi, akan sangat berpengaruh buruk jika langsung terkena pada jaringan kulit tubuh manusia. Kemudian yang selanjutnya, mengatur cuaca dan iklim, serta sebagai penahan dari meteor yang akan jatuh ke bumi. Yang kedua adalah lapisan hidrosfer. Nah, lapisan hidrosfer ini merupakan lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi. Seperti yang kita ketahui, lapisan hidrosfer ini meliputi samudra, laut, sungai, danau, rawa, gletser, salju, air tanah, dan uap air. Kemudian yang selanjutnya ada lapisan litosfer, di mana lapisan litosfer ini merupakan lapisan kerak bumi yang paling luar, yang terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata sekitar 1.200 km. Merupakan lapisan atau lempeng yang bergerak, sehingga dapat menyebabkan pergeseran benua. Kemudian, induk batuan pembentuk litosfer adalah magma, di mana magma ini akan mengalami proses perubahan sampai menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Yang terakhir ada biosfer. Nah, biosfer ini sendiri adalah sistem kehidupan yang paling besar di mana terdiri dari gabungan seluruh ekosistem yang ada di bumi. Kemudian, sistem ini mencakup semua makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Baik, kita lanjut ke lapisan bumi. Nah, lapisan bumi terdiri dari kerak bumi, kemudian ada mantel bumi, inti luar, dan juga inti dalam. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang dibagi menjadi dua, yaitu kerak samudra di mana ketebalannya sekitar 5-10 km dan biasanya tersusun atas batuan basal. Kemudian ada kerak benua dengan ketebalan 20-70 km yang disusun oleh granit. Selanjutnya ada astenosfer, yaitu lapisan plastis yang memiliki kepadatan rendah. Nah, berada di antara mantel atas dan mantel bawah. Kemudian ada mantel. Mantel ini sendiri adalah lapisan di bawah kerak bumi, di mana ketebalannya sekitar 3.488 km. Nah, mantel bumi ini terdiri dari dua, yaitu mantel atas dan juga mantel bawah. Mantel atas dengan ketebalan 400 km dan mantel bawah dengan kedalaman sekitar 1.000 sampai 2.900 km. Selanjutnya ada inti bumi, di mana inti bumi ini terletak di bawah mantel bumi. Kemudian tersusun dari unsur-unsur seperti besi dan nikel. Inti bumi sendiri terdiri dari dua. Yang pertama inti luar, di mana kedalamannya 2.900 sampai 5.100 km.
dan terdiri dari silika, belerang, dan juga oksigen, serta sifatnya yang cair. Kemudian ada inti dalam dengan kedalaman 5.100 sampai 6.730 km, terdiri dari besi padat dan nikel yang bersifat padat. Kemudian ada proses pembentukan muka bumi. Proses pembentukan muka bumi ini sendiri sebelum menghasilkan bentuk permukaan bumi yang terdiri dari pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, dan lembah, maka terbentuk dari dua tenaga. Yang pertama yaitu tenaga eksogen, di mana tenaga ini berasal dari luar bumi dan dapat menyebabkan perubahan permukaan bumi. Salah satunya contohnya yaitu pelapukan, kemudian erosi, gerak massa batuan, dan sedimentasi. Itulah hal yang disebabkan oleh tenaga eksogen. Kemudian yang kedua ada tenaga endogen, yaitu tenaga yang bekerja pada lapisan kulit bumi atau litosfer, yang berasal dari dalam bumi, di antaranya yaitu tektonisme, kemudian ada vulkanisme dan seisme atau gempa bumi. Nah, tektonisme dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu gerak epirogenesis, di mana pergeseran lapisan kulit bumi yang berlangsung sangat lama dan luas seperti benua. Kemudian ada gerak orogenesis, di mana gerakan ini yaitu menghasilkan pergeseran lapisan kulit bumi yang berlangsungnya dengan cepat dengan wilayah yang sempit dan menghasilkan dua struktur, yaitu ada lipatan dan patahan. Nah, pada lipatan, bagian yang terangkat atau punggung disebut antiklinal dan bagian turun atau lembah disebut sebagai sinklinal. Selanjutnya kita sambung ke bencana alam. Bencana alam ini sendiri sangat-sangat banyak. Di antaranya yang pertama ada gunung api. Nah, di Indonesia sendiri merupakan negara dengan gunung api yang sangat banyak. Maka dari itu, Indonesia dikategorikan sebagai daerah yang rawan bencana. Nah, gunung api ini sendiri terbentuk karena adanya saluran yang menghubungkan magma di dalam perut bumi ke permukaan bumi, sehingga magma tersebut mencapai permukaan bumi, dan magma tersebut terdiri dari batuan cair pijar yang terdapat di dalam perut bumi dan terdiri dari berbagai mineral dan gas. Nah, aktivitas magma yang berusaha keluar menuju permukaan bumi berupa dua, yaitu intrusi magma dan ekstrusi magma. Nah, intrusi magma ini sendiri menyusupnya magma dari dapur magma ke dalam lapisan kulit bumi, sedangkan ekstruksi magma yaitu menyusupnya magma keluar permukaan bumi dan membentuk gunung. Nah, erupsi yaitu proses meletusnya gunung berapi dan mengandung bahan-bahan. Di antaranya ada benda cair berupa lava dan lahar, di mana lava ini sendiri adalah magma yang telah sampai di permukaan bumi, sedangkan lahar yaitu lava yang bercampur dengan air, batu, pasir, dan tanah yang menjadi lumpur. Kemudian ada benda padat atau efflata, ini biasanya berupa kerikil vulkanik atau abu vulkanik. Kemudian ada benda berbentuk gas seperti gas asam arang, kemudian ada gas belerang, kemudian ada uap air. Nah, gunung berapi ada beberapa jenis dikategorikan berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu gunung api kerucut atau strato. Gunung api ini sendiri berbentuk seperti kerucut dengan tubuh yang berlapis-lapis, kemudian erupsinya efusif dan eksplosif, terjadi berulang-ulang serta bergantian. Contohnya pada Gunung Merapi, Gunung Kelut, dan Gunung Kerinci. Kemudian ada Gunung Api Perisai atau Tameng. Memiliki alas yang luas, kemudian lerengnya landai, serta erupsinya terjadi berupa erupsi efusif. Biasanya ada di Gunung Kilauea dan
Mauna Kea di Kepulauan Hawaii. Kemudian yang selanjutnya ada gunung api Corong atau Mar, yaitu berupa tanggul yang berada di sekeliling Danau Kawah. Kemudian erupsinya bersifat eksplosif dan hanya terjadi satu kali. Contohnya pada Gunung Krakatau di Selat Sunda. Kemudian, ternyata letusan dari gunung api sendiri tidak hanya menyebabkan kerugian saja, tetapi ada keuntungan yang dihasilkan dari letusan gunung api. Di antaranya yaitu sumber berbagai bahan galian yang terbentuk dari magma. Kemudian terbentuknya tanah-tanah subur di sekitar gunung api. Tentu saja ini sangat bermanfaat pada bidang pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, pemandangan alam yang indah berupa panorama alam, kemudian adanya air terjun, gua-gua, kawah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tersedianya material bahan bangunan yang berlimpah, misalnya pasir, bongkahan batu, ataupun kerikil. Kemudian sumber panas bumi atau geotermal yang dapat kita manfaatkan sebagai tenaga listrik, yaitu PLTG atau sumber tenaga listrik, pembangkit listrik tenaga geotermal. Dan yang terakhir, terdapat hutan yang tumbuh di lereng-lereng gunung api. Tentu saja hutan ini dapat melindungi tanah dari ancaman bahaya erosi. Selanjutnya ada gempa bumi. Nah, gempa bumi atau seisme ini adalah peristiwa berguncangnya permukaan bumi akibat gerakan bumi secara tiba-tiba, sebagai akibat pelepasan dari tenaga bumi. Indonesia juga dikategorikan sebagai daerah yang rawan terhadap gempa bumi. Nah, jenis-jenis gempa bumi berdasarkan faktor penyebabnya ada 3, yaitu gempa tektonik, akibat gerakan panjang atau retakan pada lapisan kerak bumi, kemudian ada gempa vulkanik yang terjadi dari aktivitas gunung api, kemudian ada gempa runtuhan yang terjadi karena runtuhnya massa batuan atau tanah. Selanjutnya, berdasarkan pusat gempa, ada gempa bumi dangkal, yaitu pusat gempanya berada kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. Kemudian ada gempa bumi menengah, pusat gempanya di antara 100 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi, dan gempa bumi dalam, di mana pusat gempanya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Nah, berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi 2, yaitu gempa bumi makroseisme dengan intensitas yang besar dan gempa bumi mikroseisme dengan intensitas yang kecil. Nah, gempa bumi sendiri aktivitasnya dapat dicatat yaitu dengan alat yang bernama seismograf. Bencana alam yang selanjutnya yaitu tsunami. Nah, tsunami ini adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba dan disebabkan oleh biasanya gempa bumi yang berpusat di bawah laut. Salah satu dari faktor penyebab gempa tsunami yaitu gempa bumi yang berpusat di bawah laut, di mana magnitudonya biasa sekitar 6,0 skala Richter. Kemudian yang selanjutnya akibat dari letusan gunung berapi. Yang selanjutnya adanya longsor bawah laut, kemudian ada hantaman meteor laut. Nah, tanda-tanda terjadinya tsunami biasanya dilihat dari yang pertama adalah gempa bumi. Nah, jika kalian berada di pesisir pantai, jika terjadi gempa bumi, maka sudah sewajarnya kita waspada bahwasanya hal tersebut dapat memicu terjadinya tsunami. Kemudian keadaan air laut. Biasanya ketika akan terjadinya tsunami, laut akan surut dengan tidak sewajarnya sampai dasar laut, terumbu karang, dan ikan terlihat. Maka dari itu kita wajib waspada. Kemudian adanya suara gemuruh. Jadi, sebelum tsunami menyapu pesisir pantai, biasanya akan ada suara gemuruh.
Kemudian ada tindakan tanggap bencana. Nah, kira-kira apa sih hal-hal yang harus kita lakukan dalam hal ini untuk mengurangi resiko-resiko dari bencana alam? Yang pertama yaitu usaha dalam mengurangi resiko gempa. Nah, yang pertama kita harus membuat bangunan ataupun rumah ataupun gedung dengan konstruksi yang tahan getaran atau gempa, atau bangunan yang tahan gempa, anti gempa, khususnya di daerah-daerah yang memang rawan gempa. Kemudian membuat bangunan dan fasilitas umum dengan mengikuti standar kualitas bangunan yang baik. Jadi tidak asal membangun, dan juga bahan-bahan yang dipilih tentunya yang berkualitas yang tahan. Kemudian merencanakan penempatan pemukiman. Untuk apa? Untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah yang rawan gempa. Selanjutnya, mengadakan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya gempa bumi dan cara-cara penyelamatan diri. Jadi, jika gempa bumi terjadi, apa-apa saja yang harus dilakukan. Nah, itu harus dibuat pelatihan. Kemudian, menyediakan alat pemadam kebakaran, kemudian peralatan penggalian dan peralatan perlindungan masyarakat lainnya. Selanjutnya, merencanakan keadaan darurat gempa. Jadi, untuk melatih apa? Melatih anggota-anggota keluarga dalam menghadapi gempa bumi. Selanjutnya, membentuk kelompok aksi penyelamatan bencana. Jadi, dengan adanya pelatihan berupa pemadam kebakaran, kemudian pertolongan pertama, dan lain sebagainya. Nah, apa-apa saja sih tindakan yang dilakukan ketika terjadi gempa? Yang pertama adalah, jika kita berada di luar rumah, maka sudah seharusnya hal yang kita lakukan adalah masuk atau berlindung di bawah kolong meja. Supaya apa? Badan kita ataupun anggota tubuh kita terlindungi dari jatuhan benda-benda. Nah, jika kita sedang menyalakan kompor, maka matikanlah segera kompor tersebut agar tidak menyebabkan kebakaran. Selanjutnya, jika kita berada di sekolah, maka berlindunglah di bawah kolong meja, kemudian lindungi kepala dengan tas atau buku, kemudian tidak panik agar suasana tidak menjadi kacau. Kemudian, jika gempa sudah mereda, keluarlah secara berurutan. Kemudian cari tempat yang lapang, jangan berdiri dekat gedung, tiang, ataupun pohon. Nah, jika kita berada di luar rumah, maka lindungilah kepala dari benda-benda yang berbahaya. Selanjutnya, jika kita berada di gedung atau di mall ataupun di bioskop ataupun di lantai dasar mall, maka jangan membuat kepanikan dan ikuti petunjuk dari petugas atau satpam setempat. Selanjutnya, jika kita di dalam lift, maka ketika kita di dalam lift, jangan menggunakan lift ketika terjadi gempa bumi atau kebakaran. Nah, jika kita sudah berada di dalam lift, kemudian kita merasakan getaran gempa bumi, maka tekanlah semua tombol. Tapi jika tidak bisa berfungsi lift tersebut, maka cobalah untuk menghubungi manajer gedung dengan menggunakan interphone yang tersedia. Selanjutnya, jika kita berada di kereta api, maka berpegang erat dengan tiang, kemudian bersikap tenang dan ikuti arahan ataupun petunjuk petugas. Jika kita di dalam mobil, maka jauhi persimpangan, kemudian pinggirkan mobil di kiri jalan dan berhentilah. Jika kita harus mengungsi, maka keluarlah dari mobil dan biarkan mobil tidak terkunci. Nah, saat kita berada di gunung atau pantai, kemudian terjadi gempa bumi, maka menjauhlah langsung ke tempat yang aman. Jika kita melihat tanda-tanda tsunami, maka cepatlah mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Kemudian ada usaha mengurangi resiko tsunami, di antaranya jika kita berada di pantai, kemudian
kita melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami, maka segeralah jauhi pantai menuju tempat yang lebih tinggi. Nah, jika kita berada pada zona bahaya tsunami, jika merasakan gempa lebih dari 20 detik, maka segera evakuasi menuju tempat yang lebih tinggi. Nah, jika evakuasi tidak memungkinkan untuk kita lakukan, maka naiklah ke lantai atas bangunan yang lebih kokoh ataupun naik ke atas pohon. Selanjutnya, bila tidak ada zona bahaya tsunami, maka tetaplah di tempat agar kita tidak menimbulkan kepanikan bagi orang-orang yang lain yang lebih membutuhkan pertolongan. Selanjutnya ada usaha mengurangi resiko gunung meletus. Di antaranya hindari daerah rawan bencana dan lindungi diri dari abu letusan. Kemudian masuk ke ruang lindung darurat bila terjadi awan panas. Siapkan diri untuk kemungkinan bencana, kenakan pakaian yang melindungi tubuh. Misalnya baju lengan panjang, celana panjang, ataupun topi. Kemudian melindungi mata dari debu seperti memakai kacamata renang ataupun yang lain yang bisa melindungi mata. Kemudian pakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung. Dan yang terakhir, saat abu gunung turun, usahakan untuk menutup wajah dengan kedua belah tangan. Kemudian, yang selanjutnya adalah sistem peringatan dini. Nah, sistem peringatan dini di Indonesia berpusat pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dengan tujuan agar masyarakat yang pertama mengetahui daerah mana saja yang rawan bencana di Indonesia. Kemudian meningkatkan pengetahuan, sikap, dan latihan dari masyarakat dan aparat terhadap fenomena bencana. Kemudian tertatanya suatu kawasan dengan mempertimbangkan potensi bencana serta perlu pemahaman terhadap sumber-sumber bencana. Nah, tingkatan peringatan dini tsunami dari BMKG. Nah, tingkatan peringatan dini tsunami dari BMKG diantaranya yang pertama kategori awas jika ketinggian air atau tinggi dari gelombangnya yaitu lebih dari 3 meter. Maka sesegera mungkin melakukan evakuasi sesuai dengan jalur evakuasi yang ditentukan untuk penyelamatan. Kemudian kategori siaga jika tinggi gelombang itu 0,5 sampai 3 meter. Nah, maka sebaiknya segera melakukan evakuasi masyarakat menuju ke tempat yang lebih aman. Jadi, masyarakat yang berada di sekitar pantai segera mengevakuasi diri untuk ke tempat yang lebih aman. Yang selanjutnya adalah kategori waspada yaitu 0 sampai 0,5 meter. Maka sebaiknya menjauhi pantai. Selanjutnya ada sistem peringatan gunung berapi yang pertama dikategorikan normal jika tidak ada gejala aktivitas tekanan magma dan aktivitas gunung berapi yang berada pada tingkat dasar, biasanya ditandai dengan warna hijau. Kemudian di kategori waspada jika terdapat kenaikan aktivitas di atas level normal, kemudian peningkatan aktivitas seismik atau kegempaan dan kejadian vulkanik dan lain sebagainya biasanya ditandai oleh warna kuning. Selanjutnya berstatus siaga jika gunung berapi yang sedang bergerak ke arah letusan atau menimbulkan bencana. Dan yang terakhir berstatus awas, ini jika gunung berapi segera atau sedang meletus. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nah, untuk itu agar lebih memahami materi yang kita bahas tadi, maka silakan kerjakan soal yang ada di uji kompetensi halaman 320 nomor 1 sampai 15. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.